Valentino Rossi bangga, full senyum saat 3 anak didiknya dominasi di MotoGP San Marino. MotoGP San Marino 2024 menjadi momen penuh kebanggaan bagi legenda MotoGP, Valentino Rossi. 3 pembalap jebolan Akademi VR46 yang diasuhnya berhasil mendominasi sesi kualifikasi dan menempati 3 posisi teratas. Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi tampil gemilang dan mengamankan posisi terbaik di grid untuk balapan yang berlangsung di sirkuit Misano tersebut. Valentino Rossi, yang kini berperan sebagai mentor dan pemimpin VR46 Riders Academy, tampak penuh senyum dan bangga melihat anak didiknya berjaya di lintasan. Ketiganya bukan hanya tampil mengesankan, tetapi menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dan dukungan Rossi dalam membentuk talenta-talenta muda yang kini berprestasi di kancah MotoGP. Francesco Pecco Bagnaia, yang juga merupakan juara dunia MotoGP bertahan, kembali menunjukkan kehebatannya dengan mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pole position ini menjadi yang sangat penting bagi Bagnaia, mengingat persaingan di MotoGP musim ini yang semakin ketat. Dengan mengamankan posisi terdepan, Bagnaia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya di klasemen sementara kejuaraan. Bagnaia, yang telah berada di bawah bimbingan Valentino Rossi sejak masa-masa awal karirnya, mengakui peran besar sang mentor dalam kesuksesannya. Rossi selalu memberikan saya motivasi dan dukungan, serta tips penting di lintasan. Pole position ini saya persembahkan untuknya dan seluruh tim, kata Bagnaia usai kualifikasi. Di posisi kedua, Franco Morbidelli kembali menemukan performa terbaiknya. Morbidelli, yang sempat mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir, membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap yang patut diperhitungkan. Start dari posisi kedua memberinya kesempatan besar untuk mengincar podium di San Marino. Morbidelli, salah satu lulusan pertama VR46 Academy, merasa bahwa hasil ini adalah bukti dari kerja keras dan kesabaran yang terus ia jaga. Ini seperti mimpi. Saya telah berjuang untuk kembali ke level ini, dan hasil ini memberikan kepercayaan diri lebih untuk menghadapi balapan besok. Tentu saja, saya sangat berterima kasih kepada Rossi yang terus mendukung saya sejak awal, ujar Morbidelli. Tak kalah mengesankan adalah Marco Bezzecchi, pembalap muda yang juga bagian dari Akademi VR46. Meskipun masih relatif baru di kelas MotoGP, Bezzecchi menunjukkan bahwa dia bisa bersaing dengan para seniornya. Start dari posisi ketiga menjadi bukti bahwa talenta muda Italia ini terus berkembang pesat dan siap memberikan kejutan di balapan nanti. Bezzecchi dikenal dengan gaya balap agresif dan determinasi tinggi, kualitas yang selalu diapresiasi oleh Rossi. Saya merasa sangat senang bisa start dari baris terdepan, apalagi bersama 2 senior saya, Pecco dan Franco. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Vail selalu percaya pada saya, dan saya ingin membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak sia-sia, ungkap Bezzecchi. Melihat 3 pembalap didikannya menguasai grid terdepan, Valentino Rossi tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, bukan hanya untuk VR46 Riders Academy, tetapi juga bagi Rossi secara pribadi. Sejak mendirikan akademi tersebut, Rossi telah berkomitmen untuk mengembangkan bakat-bakat muda dan memberikan mereka kesempatan untuk bersaing di level tertinggi. Rossi menyebut pencapaian ini sebagai salah satu momen paling emosional dalam karirnya sebagai mentor. Melihat Pecco, Franco, dan Marco berada di baris terdepan di San Marino adalah kebanggaan besar bagi saya. Mereka adalah hasil kerja keras dan dedikasi, bukan hanya dari mereka sendiri, tetapi juga seluruh tim VR46. Ini adalah hari yang luar biasa, ujar Rossi dengan senyum lebar. Selain itu, Rossi juga menekankan pentingnya persahabatan dan rasa kekeluargaan yang terjalin di antara ketiga pembalap ini. Mereka bukan hanya pembalap hebat, tetapi juga teman baik yang selalu mendukung satu sama lain. Ini adalah semangat yang ingin saya tanamkan di akademi, bahwa persaingan tidak harus merusak persahabatan, tambah Rossi. Dengan posisi start yang ideal, ketiga anak didik Rossi ini siap menghadapi balapan dengan kepercayaan diri tinggi. Bagnaia, sebagai favorit juara, tentu akan berusaha mempertahankan keunggulannya, sementara Morbidelli dan Bezzecchi tak diragukan lagi akan memberikan perlawanan sengit. MotoGP San Marino 2024 ini bukan hanya akan menjadi ajang pertarungan seru di lintasan, tetapi juga menjadi bukti nyata dari suksesnya proyek Valentino Rossi dalam mencetak generasi baru pembalap Italia. Sirkuit Misano akan menjadi saksi apakah 3 pembalap VR46 ini bisa menyempurnakan dominasi mereka dan membawa pulang hasil gemilang di tanah kelahiran Rossi. Bagi para penggemar, balapan ini tentu akan menjadi salah satu momen yang tak terlupakan, karena bukan hanya tentang persaingan di lintasan, tetapi juga tentang perjalanan panjang Valentino Rossi yang kini membuahkan hasil manis di bawah bendera VR46.
Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, kembali menegaskan dominasinya di lintasan MotoGP dengan penampilan luar biasa di sesi praktis MotoGP San Marino 2024 yang digelar di sirkuit Misano, Italia, Jumat, 6 September 2024. Pembalap andalan tim Ducati Lenovo ini berhasil mencatatkan waktu tercepat, meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih setelah mengalami kecelakaan mengerikan di Aragon pekan lalu. Catatan waktunya, 1 menit 30,685 detik, diraih dengan sangat dramatis di menit-menit terakhir, sebuah penampilan yang mengundang decak kagum dari seluruh paddock, termasuk dari legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang menyaksikan langsung dari pinggir lintasan. Misano merupakan sirkuit yang sangat istimewa bagi Bagnaia, bukan hanya karena ini adalah rumah bagi pembalap Italia tersebut, tetapi juga karena disinilah ia berkesempatan untuk menunjukkan keperkasaannya di depan mentornya, Valentino Rossi. Sebagai salah satu lulusan paling sukses dari VR46 Academy, akademi balap yang didirikan oleh Rossi, Pecco memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan Misano dan sang legenda. Rossi, yang terkenal karena kejeniusannya di lintasan, kini memantau para muridnya yang mulai mengambil alih dunia MotoGP, dan Bagnaia merupakan salah satu di antara bintang paling cemerlang dalam generasi pembalap baru ini. Sejak awal sesi latihan, Bagnaia harus berhadapan dengan tekanan besar dari rival-rival tangguhnya. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, selalu menjadi ancaman di setiap sesi latihan dan balapan. Di samping itu, ada Pedro Acosta, rookie yang langsung mencuri perhatian dengan talenta luar biasa dan kecepatan yang menakutkan. Acosta, meskipun masih sangat muda, sudah menunjukkan potensi besar untuk menjadi salah satu pembalap elit di MotoGP. Jorge Martin, dengan gaya balapnya yang agresif, juga tampil mengesankan, membuat sesi latihan ini terasa sangat kompetitif. Jorge Martin dan Pedro Acosta mendominasi lap-lap awal sesi latihan, saling bergantian mencatatkan waktu tercepat. Martin, yang dikenal karena kemampuannya dalam menaklukkan trek dengan strategi agresif, mencatatkan lap cepat di run pertama, membuat para rival harus bekerja lebih keras untuk mengejar. Di sisi lain, Acosta memberikan performa yang sangat matang untuk seorang rookie, menunjukkan bahwa ia siap bersaing di level tertinggi sejak awal karirnya di MotoGP. Namun, Bagnaia tidak tinggal diam. Di tengah tekanan dari para pembalap Spanyol tersebut, ia menunjukkan ketenangannya sebagai juara dunia 3 kali. Meskipun terlihat tidak dalam kondisi fisik yang sepenuhnya fit, Bagnaia tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus menekan maksimal. Dan ketika waktu sesi mulai mendekati akhir, ia menampilkan performa yang luar biasa. Dengan lap yang sempurna di detik-detik terakhir, ia berhasil mengambil alih posisi puncak dengan waktu 1 menit 30,685 detik, meninggalkan para rivalnya terkejut dan terkesima. Momen ini terasa semakin emosional karena dipantau langsung oleh Valentino Rossi, sosok yang bukan hanya mentor tetapi juga inspirasi besar bagi Bagnaia. Rossi, yang menyaksikan dari pinggir lintasan, tampak puas dengan apa yang ditunjukkan oleh muridnya. Hubungan antara Rossi dan Bagnaia sangat istimewa, dengan Bagnaia seringkali menyebut Rossi sebagai salah satu faktor penting yang membentuk karirnya di dunia balap. Misano, yang juga menjadi rumah bagi Rossi, seakan menjadi tempat sakral di mana warisan sang legenda diteruskan oleh generasi baru pembalap. Bagi Ducati Lenovo, hasil ini juga menjadi pertanda positif menjelang kualifikasi dan balapan utama akhir pekan ini. Tim pabrikan asal Italia tersebut telah menunjukkan dominasi mereka sepanjang musim, dengan Bagnaia menjadi andalan utama mereka. Meskipun Bagnaia sempat mengalami kecelakaan di Aragon, semangat dan determinasi sang juara dunia tidak pernah luntur. Ia selalu mampu bangkit dari setiap tantangan. Dan Misano tampaknya akan menjadi tempat di mana ia kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia saat ini. Sesi latihan ini juga menegaskan bahwa persaingan di MotoGP musim 2024 semakin ketat. Dengan Marc Marquez yang terus menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, Jorge Martin yang semakin agresif, dan Pedro Acosta yang mulai menancapkan namanya sebagai salah satu bintang masa depan, Bagnaia harus selalu berada dalam performa terbaiknya jika ingin mempertahankan gelar dunia. Namun, dengan dukungan dari timnya, serta bimbingan dan inspirasi dari Rossi, Bagnaia tampaknya siap menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapannya. Balapan di Misano selalu memiliki arti yang mendalam bagi para pembalap Italia, dan bagi Bagnaia, kesempatan untuk bersinar di hadapan publik sendiri selalu menjadi momen yang sangat spesial. Dengan kondisi yang masih belum sepenuhnya pulih, Bagnaia sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Torehan waktu 1 menit 30,685 detik di sesi latihan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga simbol dari semangat dan determinasi seorang juara yang siap berjuang hingga akhir.
Insiden tabrakan antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia dalam MotoGP Aragon menjadi salah satu momen paling kontroversial di balapan tersebut. Meskipun kedua pembalap terlibat dalam tabrakan yang cukup sengit, FIM Stewards, yang bertugas sebagai pengawas balapan, memutuskan bahwa kejadian tersebut merupakan insiden balap biasa dan tidak memberikan hukuman kepada salah satu pembalap. Namun, keputusan tersebut tidak menghentikan perdebatan di kalangan pengamat dan penggemar, terutama setelah Simon Crafar, kepala baru FIM Stewards sekaligus komentator ahli di MotoGP, menyatakan bahwa menurut analisisnya, Alex Marquez lebih bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dalam pandangannya, Crafar melihat bahwa Alex Marquez melakukan pengereman saat memasuki tikungan dengan cukup agresif. Namun, meskipun Pecco Bagnaia sudah berada di depan pada saat kejadian, Alex seolah-olah tidak mau menyerahkan posisinya. Crafar menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, di mana satu pembalap sudah jelas berada di depan, seharusnya pembalap yang berada di belakang, dalam hal ini Alex, mengalah dan memberikan ruang. Namun yang terjadi, Alex justru terus memaksa masuk ke tikungan tersebut, yang berujung pada terjadinya kontak antara kedua pembalap. Pecco jelas ada di depan. Alex seharusnya menyerah, ungkap Crafar dalam analisisnya, menegaskan bahwa posisi Bagnaia sudah cukup unggul ketika mereka mendekati tikungan tersebut. Dikutip dari paddockgp.com. Bagi Crafar, kesalahan utama Alex Marquez adalah tidak memperhitungkan situasi di mana ia harus menyesuaikan posisinya untuk menghindari kontak dengan Bagnaia yang berada di posisi lebih baik. Lebih lanjut, Crafar juga meragukan klaim bahwa Alex tidak melihat keberadaan Pecco Bagnaia di sampingnya saat mereka bersaing untuk memasuki tikungan. Setelah Alex melakukan kesalahan di tikungan 12, peluang terbuka bagi Bagnaia untuk maju, dan pada saat mereka melesat menuju tikungan berikutnya, Pecco sudah sedikit di depan. Crafar menduga bahwa Alex sebenarnya bisa saja menghindari kecelakaan tersebut dengan menurunkan kecepatannya dan menghentikan gas sejenak. Keduanya melaju kencang di tikungan, tetapi Pecco sudah berada di depan. Ungkap kepala baru FIM Stewart tersebut, memberikan gambaran bahwa dalam situasi ini, pembalap yang berada di belakang seharusnya lebih berhati-hati. Crafar juga dengan jujur menyatakan bahwa ia tidak memiliki akses terhadap semua perspektif dan data teknis yang dimiliki oleh para pengawas balapan. Hal ini termasuk data dari berbagai sudut kamera atau informasi telemetri yang mungkin dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di lintasan pada saat insiden. Oleh karena itu, meskipun ia memiliki analisis pribadi, Crafar mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan FIM Stewards yang memiliki akses lebih lengkap terhadap data dan teknologi yang relevan. Selain faktor manuver balap itu sendiri, Crafar juga menyoroti kondisi trek di sirkuit Aragon sebagai faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada insiden tersebut. Menurutnya, sirkuit tersebut baru saja diaspal ulang, yang berarti kondisi cengkeraman di lintasan tidak sepenuhnya stabil dan bisa menjadi salah satu penyebab kesulitan yang dialami para pembalap. Kondisi ini memperburuk risiko ketika dua pembalap berada dalam posisi saling mendekat, terutama saat mencoba manuver di tikungan sempit. Jika Anda meluruskan motor untuk memberi ruang kepada rider di belakang Anda, maka Anda akan sampai ke bagian lintasan yang kotor. Dan kemudian Anda bisa keluar jalur, atau bahkan jatuh, kata Crafar, menekankan bahwa situasi di mana seorang pembalap mencoba memberi ruang mungkin justru berakhir lebih buruk di lintasan dengan cengkeraman yang tidak optimal. Dalam situasi balap seperti ini, Crafar mengemukakan bahwa strategi yang digunakan oleh Pecco Bagnaia mungkin akan berbeda jika dia berada di posisi Alex Marquez. Menurut Crafar, dalam situasi serupa, Bagnaia kemungkinan besar akan memilih untuk menyerahkan posisinya dan merencanakan strategi serangan balik yang lebih matang. 9 dari 10 kali, Pecco akan menyerahkan posisinya dan menerima untuk disalip, jelas Crafar. Bagnaia, yang dikenal sebagai pembalap yang cerdas secara taktis, mungkin lebih memilih untuk mengamati situasi dan mempersiapkan serangan balasan yang lebih efektif, daripada mengambil risiko mempertahankan posisi di kondisi yang berbahaya. Dengan kata lain, analisis Crafar cenderung menekankan bahwa situasi seperti ini menuntut pembalap untuk tidak hanya fokus pada kecepatan dan keterampilan teknis, tetapi juga kecerdasan taktis dan pengambilan keputusan yang tepat saat menghadapi risiko. Meskipun pada akhirnya FIM Stewards memutuskan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari dinamika balapan biasa, perdebatan mengenai siapa yang lebih bertanggung jawab terus menjadi topik hangat di kalangan penggemar dan pengamat MotoGP. Insiden Pecco Bagnaia dan Alex Marquez semakin memanas, Valentino Rossi tak membela anak didiknya. Grand Prix Aragon 2024 menyisakan kontroversi dan ketegangan yang semakin memuncak antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez.
kedua pembalap ini terlibat dalam insiden yang membuat banyak pihak terkejut, terutama karena persaingan yang sudah lama terjalin di antara mereka. Insiden ini terjadi pada balapan utama, di mana Pecco Bagnaia, pembalap andalan Ducati dan juara dunia bertahan, serta Alex Marquez, yang membela tim Gresini Ducati, terlibat dalam kontak fisik yang menyebabkan keduanya kehilangan posisi signifikan. Balapan di sirkuit Motorland Aragon selalu menawarkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Sirkuit dengan kombinasi tikungan tajam dan trek lurus panjang ini seringkali menjadi ajang pertarungan keras di antara para rider. Bagnaia, yang baru saja pulih dari start buruk, mencoba menyalip pembalap Spanyol itu saat ia melebar di tikungan 12 sebelah kiri dengan 5 lap tersisa. Pebalap Italia itu berada tipis di depan tetapi masih di garis balap saat ia masuk ke dalam bagian depan pebalap Gresini di tikungan kanan berikutnya. Namun Alex Marquez tidak bisa berbuat apa-apa di bagian dalam dan menabrak bagian belakang motor merah tersebut, menyebabkan para pengendara dan motornya terpental melewati kerikil. Bagnaia tertindih motor GP23 milik Alex Marquez saat mereka terjatuh. Untungnya kedua pembalap bisa menjauh. Ketegangan antara kedua pembalap ini sudah lama terjadi, dan insiden ini semakin memperuncing rivalitas di antara mereka. Meskipun demikian, yang menarik adalah komentar dari Valentino Rossi, mentor Pecco Bagnaia dan legenda MotoGP yang selalu menjadi panutan bagi banyak pembalap muda. Dalam pernyataannya, alih-alih langsung membela muridnya, Rossi justru memilih untuk bersikap adil dan objektif. Insiden seperti ini memang sering terjadi dalam balapan. Saya bisa memahami frustrasi Pecco, namun kita juga harus melihat dari sudut pandang Alex. Saya pikir, keduanya berusaha memberikan yang terbaik dan insiden ini murni karena dinamika balapan, bukan kesalahan individu, ungkap Rossi. Rossi juga menambahkan bahwa hal seperti ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pembalap. Di MotoGP, setiap keputusan yang diambil dalam sepersekian detik bisa berdampak besar. Pecco dan Alex adalah pembalap yang luar biasa, mereka hanya perlu lebih berhati-hati dan belajar dari insiden ini. Lebih jauh lagi, Rossi menyentuh soal bagaimana dinamika di lintasan bisa mempengaruhi mentalitas pembalap, terutama di musim yang sangat kompetitif seperti tahun ini. Saya pernah berada di situasi yang sama, di mana emosi dan adrenalin meluap saat bertarung di lintasan. Saat Anda berada di posisi seperti Pecco atau Alex, setiap gerakan, setiap keputusan, sangat berarti. Saya tahu betapa besar tekanan yang mereka rasakan, dan dalam situasi seperti itu, mudah untuk membuat kesalahan, tambahnya. Rossi juga mengingatkan bahwa rivalitas seperti yang terjadi antara Bagnaia dan Marquez adalah bagian dari sejarah MotoGP yang telah berlangsung lama. Rivalitas selalu ada di olahraga ini. Saya pernah mengalaminya dengan pembalap-pembalap terbaik di generasi saya. Namun, yang paling penting adalah bagaimana Anda bangkit dari insiden seperti ini dan tetap menjaga semangat kompetisi yang sehat, ujar Rossi. Selain memberikan pandangannya tentang insiden yang terjadi, Rossi juga berbicara tentang masa depan kedua pembalap ini. Menurutnya, baik Bagnaia maupun Marquez masih memiliki karir yang panjang di depan mereka, dan insiden seperti ini, meski menyakitkan, bisa menjadi pengalaman berharga. Saya yakin Pecco dan Alex akan belajar banyak dari kejadian ini. Mereka masih muda dan penuh potensi. Saya berharap mereka bisa menggunakan insiden ini sebagai motivasi untuk berkembang lebih baik lagi, kata Rossi. Rossi juga menekankan pentingnya dukungan tim dalam menghadapi situasi seperti ini. Saya tahu betul bagaimana tim di belakang layar bekerja keras untuk mendukung pembalap mereka, terutama setelah insiden seperti ini. Dukungan mental dan teknis dari tim sangat krusial untuk membantu pembalap kembali ke jalur yang benar, tambahnya. Komentar Valentino Rossi ini mendapat berbagai tanggapan dari pengamat dan penggemar MotoGP. Banyak yang memuji pendekatan Rossi yang dianggap sangat bijak dan seimbang, terutama dalam situasi yang memicu banyak emosi seperti ini. Namun, ada juga yang menganggap bahwa Rossi seharusnya lebih tegas dalam membela Bagnaia, mengingat posisinya sebagai mentor dan mantan juara dunia. Pengamat MotoGP, Simon Cravar, menyebutkan bahwa Rossi menunjukkan kualitas seorang pemimpin sejati dengan tidak terjebak dalam emosi dan tetap memberikan pandangan yang konstruktif. Rossi telah menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang juara di lintasan, tapi juga memiliki kebijaksanaan dalam menangani situasi sulit. Pendekatannya yang tidak membela satu pihak secara membabi buta menunjukkan integritasnya sebagai salah satu figur paling dihormati di dunia balap, kata Cravar dalam wawancara dengan media. Grand Prix Aragon 2024 menjadi saksi bagaimana ketegangan dan persaingan ketat di lintasan balap dapat memicu insiden yang berdampak besar. Valentino Rossi, sebagai figur yang dihormati dalam dunia MotoGP, berhasil memberikan pandangan yang bijak dan adil, menegaskan bahwa insiden ini adalah bagian dari dinamika balapan yang penuh dengan risiko.